kalian seperti apa sih Kak perjuangannya kan Itu ini yang udah aku bilang beberapa tadi, tahun, I Kak. impressed with the experience. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama ini datang dari Aldi Taher yang akan menjadi pengisi acara konser K-pop Sarangheo Indonesia 2023. Aktor sekaligus penyanyi dan pelawak Aldi Taher dikonfirmasi akan menjadi pengisi acara konser Sarangheo Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Messi Mapro selaku promotor melalui unggahan di media sosial pada Kamis 14 September 2023 malam. Konser Sarangheo Indonesia sendiri merupakan sebuah acara tahunan yang menghadirkan bintang K-pop dan diselenggarakan oleh Messi Mapro setiap tahunnya. Diketahui ini adalah acara Sarangheo Indonesia 2023 akan digelar pada 9 Desember 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Jauh sebelum Aldi Taher diumumkan, promotor telah mengumumkan bintang K-pop yang Youngki Day6 dan juga Boy Story sebagai pengisi acara Sarangheo Indonesia 2023. Saya cium kaki ibu sebelum keluar rumah. Itu saya lakuin terus, tadi pagi juga nih. Sebelum syuting. Yang ini, makanya teman-teman janji Allah pasti. Baca Al-Quran, sholat, sayangi ibumu, kata baginda Rasul. Jangankan dunia ya, akhirat juga dikasih. Surga insya Allah nih. Tadi saya sebelum keluar rumah, Aldi, lagunya enak banget, coket nih. Lagunya gurih-gurih nyoy, sedap betul. Bang Hotman, selamat mantu ya. Bentar lagi jadi opa. Saya bikin lagu judulnya Bang Hotman on the way jadi opa. Bang Hotman on the way jadi opa. Udah Allah. Nih cium kaki. Tiap hari bang, nih buat lo semua yang bingung mau ngapain ya. Saya kemarin nggak ada callingan syuting, nggak ada callingan nyanyi. Anak saya 3 saya bingung ngapain. Bismillah, saya baca Al-Quran, sholat. Sebelum keluar rumah, saya minta restu doa ibu. Karena doa ibu adalah ibu Allah. Restu ibu adalah ibu Allah. Saya cium kaki ibu, padahal saya bingung ngapain. Dulu keluar ketemu ya, jalankan salah, dilancarkan jalan. Menpora telepon saya, Aldi bisa ke kantor nggak? Pak Erick Thohir nunggu. Sampai sana Pak Erick Thohir ada Pak Menpora di motornya. Tiba-tiba saya disuruh nyanyi lagu Viva La Vida Indonesia, dan minta doanya insya Allah mudah-mudahan lagu ini bisa jadi Indonesia Song World Cup 17. Welcome to Indonesia, kontingen Viva World Cup from all around the world. Welcome to our country, beautiful country Indonesia. I love you. Bener nggak bahasa Inggris gue? Benar. Serius nih? Benar. Bener bang. Soalnya bahasa Inggris gue kadang-kadang suka prepet-prepet. Kali sempet kaget gak sih bang saat lagu yang terbiru bang? Bang kaget bang, nggak nyangka bang. Saya mimpi apa ini? Saya kan kalau bikin lagu spontan ya. Ya kemarin saya bikin lagu Why you not come Indonesia, Mr. Messi Taher. Tiba-tiba lagu itu di posting sama akun Viva 50 juta followers. Yang ngasih tahu juga adik saya, bang lagu lu nuh dipakai Viva. Yang bener lu, bukan lagu gua, lagu Justin Bieber kali. Bener suara gua, suara yang serak-serak becek. Semakin termotivasi abang berarti buat bikin lagu. Ini motivasi saya, anak saya tuh, Geraldino Taher, tuh, anak ketiga. Mbak, saya kalau bikin lagu yang saya pikir popok anak.
lipstick istri, daster istri, dan maksudnya buat bisa berobat. Tapi ini khusus lagu Bima World Cup ini gratis, kalau usah bayar nggak apa-apa. Karena untuk Indonesia, saya ini pejuang kanker. Masalah kemo, saya sangat berjuang. Indonesia adalah negara berjuang. Ya, Bismillah, kita bangun Indonesia lewat karya, lewat cinta. Saling sayang. Bentar saya mau unjukin utama Pak Erick Thohir ya. Iya. Sempat kaget dong Bang di telepon Erick Thohir Bang. Kaget Bang, nih waktu itu Pak Dito manggil kata Menpora langsung video call sama Pak Erick Thohir. Mimpi apa saya bisa video call sama menteri. Dan yang video callin menteri lagi. Pak Dito kan Masya Allah. Pak Dito makasih ya Pak, Menpora. Si doain Bapak sehat selalu Pak. Pas banget ada kuota makanya saya upload nih. Ini Pak Erick Thohir tuh, video call tuh. Ini Pak Erick Thohir, ini Pak Menpora Pak Dito. Ini gitar Pak Menteri loh, Pak Dito. Coba nyanyiin langsung live Pak Erick Thohir. Si nyanyiin langsung. Viva la vida Indonesia, House of the World Cup. It's the 70. Jadi maknanya adalah lagu ini Viva la vida Indonesia, welcome to Indonesia. Selamat datang teman-teman dari luar negeri, ya, kontinen. Selamat datang di negara yang indah, negara yang penuh senyum, dan negara yang ramah. Ya, kita doakan Datuk bola Indonesia dan salam olahraga. Bang Aldi, jadi sekarang Bang Aldi ini aktivis, komedian atau musisi ya? Saya juga bingung Bang, saya ini penyanyi, pemain sinetron, presenter, artis sama kang mie ayam. Saya juga dagang mie ayam loh, gerobak saya masih ada loh di Cempaka Putih loh, mie ayam. Ada yang mau bayarin gerobak saya nggak? Serius? Tapi ini senangnya dipanggil apa biasanya? Saya enaknya dipanggil mantan suami Dewi Persik. Ini Bang, saya punya grup WA, ini rame lah. Kalian punya grup WA sama mantan istri. Ya kenapa enggak? Karena silaturahmi itu berkah, ya silaturahmi badan sehat, ya kuah Islamiyah, dan ya Allah pasti siapa yang saling mencintai. Menikahkan Fritz Hutapea, Hotman Paris justru balik modal sebelum acara, ada yang mengampau yaitu 1 miliar. Hotman Paris tak sungkan menceritakan keseruan pernikahan anak bungsunya, Fritz Hutapea, dengan seorang wanita bernama Chen Giovanni. Salah satu keseruan yang diceritakan oleh Hotman Paris yaitu mengenai dirinya yang mengaku balik modal dari acara pernikahan sang putra. Bahkan Hotman Paris sudah balik modal 2 pekan sebelum pernikahan sang putra. Dari tamu-tamu tersebutlah Hotman Paris mendapatkan angpau dengan nilai yang fantastis. Bahkan Hotman Paris mengaku harus dibantu oleh petugas keamanan untuk mengangkut angpau ke mobilnya. Hotman Paris pun menyebut sederet orang penting yang menghadiri acara pernikahan Fritz dan juga Chen. Beberapa menteri pun disebut hadir di pernikahan putra bungsu Hotman Paris ini. Hotman Paris tak sungkan menceritakan keseruan pernikahan anak bungsunya Fritz Hutapea dengan Chen Giovanni. Lalu ngapain? Buka selesai kasusnya, ngapain lagi kompres? Kayak gua dong perkara-perkara raksasa. Langsung, wah sekali dapat lah bukti. Jangan cuma kalau kompres dan ditolak, aneh-aneh, ngomongin apa nggak jelas, bilang sih sama kuasa hukumnya. Apa? Tadi kan bilang Pengadilan sudah menyatakan KDRT stop, nothing to debate, nothing to debate. Sudah kalah, mereka kalah telak, nggak usah lagi.
di sini itu nggak ada gunanya. Mau ngomong apapun nggak ada gunanya. Jadi kalau saya jadi kuasa hukum, ya udah lah, cari kasus yang besar lagi aja. Dan ngapain ini kita buka lagi masuk TV. Ini kan kayak gue masuk TV, malah gue dikejar-kejar orang. Gue yang nolak masuk TV. Dodong jawabannya adalah Vena Melinda, I don't care. I don't care anymore about it. Gua nggak peduli lagi tentang kamu. Go away. Cari hidupmu, cari hidupmu. Jadi nggak usah lagi bahas masa lalu. Sudah berlalu. Anda sudah divonis KPLC. Stop. Carilah pasangan yang baru yang lebih cantik. Cari, Vena juga cari pasangan yang lebih kaya dari Hotman. Satu dulu. Udah deh, jangan lagi katanya orang yang membahas hubungan yang sudah final perlu lagi sekolah lagi. Nothing to discuss sudah selesai. Ngapain wasting time? Ngebahas kasus yang sudah selesai berarti itu orang nggak ada kerjaan. Jadi, jangan bahas lagi, sudah selesai. Berarti dia gagal. Kalau dia bahas sekarang berarti dia gagal dalam hidupnya. Kenapa di pengadilan dia tidak bahas? Berarti yang salah siapa? Dan ngapain sih bahas-bahas orang terkenal juga kan masih di Sudanto yang keren, perkara hebat dibahas-bahas. Kok ini dulu yang dibahas? Kalau soal body yang bagus di sana, di tempat ini banyak benar tuh yang body bagus, berduit lagi. Kan dulu itu selesai belum? Oke, selesai kan? Oke. Gak mau, udah si Pen udah bilang I don't care. Lu ngerti gak sih bahasa Inggris? Gua gak peduli lagi sama kamu. Gak usah banyak ngomong lagi, gua aja jawabannya. Kalau mau masuk TV termasuk pada hukumnya, itulah gaya Hotman, go internasional. Oke, go internasional, pengacara terkenal luar negeri, masuk TV tiap hari tapi nolak dong. Memang sih pengacaranya junior gua banget kan. Gak ada lagi untuk apa? Aduh, apa lagi yang didiskusikan sih? Orang itu udah I don't love you anymore, I don't need you anymore. Saya akan nyari yang lebih hebat dari Hotman Paris. Bang, tapi di medsos, perang medsos mereka bang. Udahlah, perang medsos itu buang waktu, buang waktu. Itu nggak ada gunanya. Ada kabarnya mereka akan balikan lagi bang. Jawabannya itu. Ya. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, saya kan belum pernah nikah. Kebetulan kan saya sudah 40 tahun jadi pengacara, dia ini sudah ratusan konglomerat dan bahkan 4 menteri yang datang itu adalah semuanya adalah mantan direktur. Erlangga sama Erick itu semua mantan direktur perusahaan. Banyak konglomerat. Keseruannya adalah 2 minggu sebelum nikah, udah balik modal sudah. Kenapa malam ini diundang ke rumah konglomerat? Karena terutama orang Chinese, supaya mereka itu biasa kasih angpau. Dan pernah kan lo lihat angpau 1 M? Ada beberapa orang yang sampai jadi saya pulang itu satpamnya itu ngangkat uang satu koper ke mobil. Aku juga bingung, ternyata uang itu. Jadi malah duitnya kembali mereka pilih. Pada gue sih nggak pikirin duit segitu saya nggak dapat. Lagi sih. Tapi kayak kehilangan sosok yang anak ada di rumah gitu jadi nikah. Nah sebenarnya sih enggak. Saya itu, ini kan anak bungsu. Gua kakaknya sama abangnya nikah. Dan ini cinta pertama. Nah, saya kan lulusan Buaya Cinta. Ya. Nasihat saya pertama kali sama dia, ini kan cinta pertama kamu. Tunggulah sesudah kamu kaya, barulah kau nikah. Karena cowok pada saat kaya, daya tariknya terhadap wanita pun beda. Wanita-wanita cantik pun akan datang. Disitulah kau bisa menentukan pilihan yang tepat. Tapi dia tetap, dia juga cinta, ya kita restuin. Tapi Kak Feli sama Bang Frank sendiri minta pelangkah nggak sih ke Fritz? Oh enggak, karena mereka itu kan sudah boleh dikatakan hidupnya di dunia internasional udah nggak mikir ke sana, cuma direstuin. Si Felicia banyak kan hidupnya di Singapura. Apalagi dia kemarin baru
pengacara di Inggris, jadi memang nggak mikir ke sana. Abangnya juga sih jadi pengacara semua, jadi nggak mikir. Tapi yang jelas mereka tidak merasa marah dirangkahin, bahkan mereka juga hadir. Nanti tanggal 24 akan ada pesta terakhir di Hotel Mulia Bali di Nusa Dua. Ya kalau itu penyelenggaranya pihak istri. Berapa? Enggak, saya nggak sempat berat, cuma karena terlalu muda. Saya bilang kamu masih terlalu muda, bisa gaji undur dulu. Tapi dia sudah jatuh cinta ya mau diapain. Hanya itu aja yang saya pikir, terlalu muda. Karena saya kan sudah pengacara 40 tahun, saya tahu sifat laki-laki. Pada saat laki-laki kaya, sukses, taste-nya pun terhadap wanita berbeda. Karena godaannya banyak. Kita kadang-kadang membandingkan cinta pertama sama cinta yang sekarang itu beda banget ya gitu. Kayak gue dulu sebelum terakhir cinta sama artis yang MD gitu. Gitu loh. Ya. Bang, berarti pengarayunya kemarin artis dan abang semuanya. Apa? Pengarayunya. Enggak itu di sewa itu penyanyi apa penari dari ada sanggar tari itu bukan asisten saya. Bang, kemarin kan ada souvenirnya kotak yang ada gambar abangnya, itu kan isinya parfum. Abang sekarang juga mau... Iya, saya mau akan produksi parfum namanya. Sudah produksi tapi belum datang. Iya. Tapi kapan Bang mau pasarin parfum? Dalam maksudnya kan foto-fotonya belum selesai, masih perlu dilatih fotonya, kurang oke. Emang kenapa sih Bang kok mau jadi usaha parfum aja yang ini Bang? Iya, justru orang-orang prinsip hidup adalah selalu berkarya dan berkarya. Berikut ini ada pengakuan dari Firly Virginia yang trauma, ternyata dibayar 1 juta dan mengaku sebagai korban. Sejumlah artis film dewasa yang dipanggil polisi terkait rumah produksi film di Jakarta Selatan akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September 2023. Pada pemanggilan tersebut, tak satupun dari mereka yang datang alias mangkir. Sementara polisi telah menahan sang sutradara, yaitu Irwansyah, dan statusnya menjadi tersangka. Artis-artis yang memenuhi panggilan polisi ini antara lain ada model Firly Virginia, Zafir Hasan, Caca Novita, dan Meli 3GP. Semuanya mengaku menjadi korban dalam kasus ini. Salah satunya yakni Firly Virginia yang merasa dijebak, namun nyatanya ia mengaku banyak membintangi film lain garapan rumah produksi kelas bintang yang disutradarai oleh Irwansyah juga. Menurut Firly, awalnya ia ditawari bermain film dewasa untuk mengangkat karirnya agar tenar. Namun, Firly justru mengaku kini ia sebagai korban. Sama mbaknya sebelahan. Ya. Mikir. Bentar. Waduh. Tahan. Bang, sini Bang, merapat Bang. Merapat. Mbak, ya Caca dulu ya Bang. Mungkin tadi pemeriksaannya seperti apa Bang? Ya Bang. Hasilnya bagaimana? Ya, tadi ada banyak sekali pertanyaan dan seperti yang saya sampaikan tadi, intinya hari ini itu kita memenuhi panggilan sekaligus klarifikasi bahwa CN ini adalah korban dari rayuan produksi itu, dari orang-orang produksi ini, manajemen segala macam, korban dari paksaan mereka ini, dan korban penyebaran. Ini yang mau disampaikan, dan ini yang disampaikan tadi saat BAP. Dan alhamdulillah kepolisian saya pastikan sangat profesional. Oke, ada berapa pertanyaan? Pertanyaannya seperti apa saya jadi korban? Yang intinya di sini saya udah memenuhi panggilan kepolisian. Saya juga di sini sebagai saksi kalau saya itu benar-benar korban. Karena setahu saya film ini udah legal, karena produksinya jelas-jelas ini udah legal. Dibayar berapa Mbak? Dibayar berapa Mbak? Bayarnya kecil lah, tapi saya aja yang tahu dan polisi. Berapa film Mbak? Saya cuma 2 judul. 2 judul film? Iya. Oke. Tapi awalnya mengira nggak Mbak kalau ini film dewasa gitu? Awalnya? Apa? Memainkan film dewasa gini awalnya mengira nggak itu film kayak gituan gitu? Enggak, saya nggak mengira kalau kayak gitu. Dibayar berapa Mbak? Dibayar berapa per film?
Intinya ditawarin saya pikir kayak film Pintu Berkah gitu. Udah. Tapi awalnya dijanjiin dibayar berapa? Intinya lebih ke upaya, bukan pembayaran ya. Pemaksaannya seperti apa bang? Jadi gini, jadi CN ini ceritanya nih, saya cerita dulu nih. CN ini di DM oleh seseorang yang mengatasnamakan itu adalah PH, itu adalah apa? Rumah produksi gitu. Nah, setelah ditawarkan film ini legal, film ini aman, segala macam, film bener segala macam, sesuai dengan yang harapan CN ini tentunya, dia akhirnya mau untuk datang. Mau untuk datang dan suruh datang itu lebih ditelepon itu untuk casting ya, untuk casting. Ini untuk casting, bukan untuk main film. Dia nanya, ini legal nggak? Legal katanya, secara hukum legal, dijelasin segala macam. Tapi pas datang ke sana, CN ini ternyata langsung suruh main, sehingga dia susah untuk menolak. Dia sempat menolak, bukan dia diam, dia menolak, dia tidak mau. Tapi ternyata yang ngajak atau yang menghubungi CN ini ternyata marah. Karena dia perempuan sendiri datang ke situ, banyak orang, sehingga akhirnya dia tidak bisa menolak. Akhirnya dia syuting lah gitu. Jadi pemeran di situ itu. Ini yang maksud saya, dia korban rayuan, korban paksaan seperti yang saya sampaikan tadi. Berarti ada unsur kekerasan nggak bang dalam pemaksaan tersebut? Tidak ada. Cuman posisi dia ya secara psikologis, misalnya apalagi misal laki-laki, ada laki-laki di situ, dia sendirian, seorang perempuan, untuk nolak justru menghentikan, takut ada kekerasan, akhirnya dia mengikuti. Itu tahun berapa ya? Tahun berapa? Berapa? Di tahun berapa? Tahun berapa? Filmnya? Baru Pak. Juli sekitar Juli. Tahun 2023. Juli tahun ini ya kak ya? Iya. Judulnya apa kak? 2003. Judul Dua tadi dia bilang. Adegan syur atau adegan biasa aja? Enggak, adegan Biasa aja. Yang bilang porno itu enggak, itu bukan porno. Justru tidak ada adegan sama sekali. Sama sekali tidak ada. Berarti mulanya menduga kalau ini film religi begitu atau gimana? Iya, Ada alur ceritanya. ada alur ceritanya sih filmnya, enggak langsung kayak gimana. Dikirain film FTV kayak gitu lah ya. Iya. Karena Gitu. awal mula dia ngajakin kayak web series gitu doang. Main sama Siska juga nggak tahu sampai. Kalau untuk sama Siskaya saya tidak pernah main bareng. Dan tidak kenal ya? Dan tidak kenal sama sekali. Reaksi orang terdekat atau orang tua seperti apa, Mbak? Oh, untuk keluarga ini belum tahu sama sekali. Belum tahu. Belum. Kak Caca berasa tertipu nggak sih untuk bergabung di film tersebut? Ya kayak merasa tertipu ya. Makanya tadi saya bilang itu kayak merasa saya korban gitu. Udah itu aja sih. Makanya udah 2 judul itu saya emang menolak untuk tidak main lagi. Udah begitu aja sih. Terima kasih. Bayarannya tadi belum disebutkan, nominalnya berapa bayarannya belum disebutkan. Kalau tadi kan Range-nya aja, range-nya aja, range. Panggilan lagi itu insya Allah tidak ada lagi. Udah begitu aja. Saya serahkan semua sama pengacara saya. Bayarnya sampai 1 juta nggak kak? Ujang Ronda dibayar 500.000 per episode, mengaku terdesak karena kesulitan ekonomi. Aktor sekaligus pelawak Ujang Ronda mengaku merasa dijebak karena film Keramat Tunggak yang ditawarkan kepadanya merupakan film dewasa. Ia menjelaskan bahwa pada saat itu ia memang tidak diberikan skenario dan diminta berimprovisasi saja. Ujang lalu membeberkan bahwa ia dibayar hanya sebesar 500.000 untuk membintangi film tersebut. Bintang sinetron dan para pencari Tuhan ini merasa terdesak karena pada saat itu sedang merasakan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID. Alhasil ia tak punya pilihan lain selain menerima tawaran film tanpa skenario tersebut. Jadi gini, Bang, ini ada film, mau main nggak? Mau, gue bilang itu, skenarionya mana? Nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, dibilang begitu. Nah, sekarang, udah begitu main itu tahun 2022, gue udah kagak tahu kan, kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, pas gitu gue ada berita, ada nama gue di situ. Wah kacau nih gue bilang. Itu judulnya apa bang? Waktu itu bang ingat ya? Film sih bang. Judulnya apa bang? Keramat Tunggak. Satu doang bang. Di mana, Bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Bang berarti satu doang bang mainnya bang?
Jadi merasa kejebak ya Bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu Covid, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuman itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tahu gak waktu Covid, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Ya, oke. Bang, tadi akhirnya klarifikasi sama polisi sendiri gimana Bang? Bukan merasa dibohongi. Iya, dibohongin. Bang, itu proses syutingnya kapan Bang? Tahun 2002 deh. 2022. Bang, tadi proses klarifikasi sama penyidiknya seperti apa Bang? Ya, gua kan sebelum 2022 ya. Oh, kalau 2002 masih tahun jebot ya. Jadi gua klarifikasi terutama gua sama wartawan, gua bilang kayak seperti ini. Gua main di sini begini. Gua cuma jadi ujang. Jadi gua di situ ada salah satu tempat prostitusi. Nah, gua dagang kopi di situ. Begitu dia dagang kopi, nah orang yang habis hate to remember, yang habis blam deh. Nah ngobrol sama gue sembari ngopi. Nah jadi gue bilangin, Neng, apa salahnya kalau lu cari laki yang baik-baik, jangan kerja seperti ini terus. Bilang begitu. Emang lu nggak capek kerja begini terus? Gue bilang begitu. Gue cuman nasihat aja di film itu. Sedikit pun pada saat itu syuting gue pulang. Dan gue nggak tahu tuh kalau ada adegan-adegan begitunya. Bang, tapi ada pemain lagi nggak Bang? Siapa aja Bang? Wah, itu pemainnya kayaknya tuh dari mana itu orang Jawa tuh. Dia kayaknya tuh gue nggak kenal. Jadi kalau misalkan gue syuting gue udah pulang, gue jarang nongkrong kayak begitu. Gue kan udah tua. Terus gue kena penyakit gula lagi. Bang merasa namanya nggak ada. Bang, yang nawarin siapa Bang? Ngiranya itu film religi berarti ya? Iya. Karena nggak ada skripnya segala macam. Iya, karena nggak ada skripnya. Bang merasa kena apa ya ibaratnya ya prank atau dijebak sama pihak terkait. Bang, yang nawarin siapa Bang? Itu yang nawarin namanya Eka. Oh, yang suka konfirmasi ini ya, ngasih mau syuting nggak kayak gini. Bang akhirnya jadi tercoreng nama Abang sebagai ya itu orang yang resiko. Lantaran gue nggak sadar diri mungkin pada saat itu. Tapi kalau pada saat itu tuh film ada skripnya atau skenario, gue kagak mau. Tapi Bang kalau ceritanya kagak ada skripnya Bang sama nggak ada. Jadi kata sutradara lo adegannya gini. Improvisasi aja Bang ya. Gue main karena gue kan pemain improvisasi. Berarti saat itu mau menerima tawaran gara-gara keadaan ekonomi saat pandemi. Itu dia benar loh. Bang, berarti kemarin main cuma di satu judul film doang? Iya. Yang pertama tunggal itu. Iya. Bang, izin penegasan tadi berapa pertanyaan Bang? Tadi pertanyaannya 3 ya? Iya, 3 pertanyaan. Cuma di sekitar itu aja Keramat Tunggal. Kenapa sih? Berarti 500, tadi berapa episode Bang mainnya Bang? Satu episode aja, itu berarti 500.000 per episode ya? Iya, satu sekali main. Kok lu udah tahu 500.000? Ada yang bilang. Udah kayak alang-alang ratusan anak kucing banding dirinya. Kalau emang udah putusan masing-masing bawa dirinya. Ya, wassalam. Terima kasih. Berita selanjutnya datang dari Melanie Ricardo yang tak masalah jika tekstur kulit wajahnya terpampang nyata. Melanie Ricardo menjawab terkait tekstur kulit wajah yang terlihat jelas dalam sebuah muatan video peliput. Melanie Ricardo memberikan respon yang santai terkait tekstur wajah yang terpampang jelas. Melanie merasa kulit wajah artis juga sama seperti kebanyakan orang yang memiliki masalah dengan tekstur. Bagi Melanie, urusan tekstur wajah bukan sesuatu yang harus disembunyikan karena bukan sebuah aib pribadi. Iya, sedang berjuang melawan. Aku boleh nggak sih? Boleh. Tahu lu tangannya udah bagus. Oke, gini ya. Kemarin tuh ketemu sama Vivi terakhir itu. Mohon bagi air putih dong, Mon. Aus banget kakak. Bentar. Saya boleh turun ke tangga. Di mana, Mon? Di taman. Udah sini aja sih. Jangan taman-taman nyuruh-nyuruh gue. Iya, jangan brutal, Pak. Ntar dulu, saya mau ke bawah apa gimana? Aku minum dulu bentar. Iya, minum aja dulu, Kak. Jangan dibawa ke Taman Lawang. Ntar balik lagi Mangga Cong. Ayo. Jangan bagi lagi. Wah, ini lah. Bisa di iklan. Dulu kan aja nih. Kalau ambil kita kemarin. Udah siap. Ini tangannya muter ya, Man. Apa ya? Kalau gue bukan tepuk tangan. Sudah, ayo silakan teman-teman yuk cepet ya, jangan lama-lama lapar. Ya soal Vidi Kamel gimana? Iya. Kemarin bareng sama Vidi tuh waktu di ulang tahunnya Luna.
kebetulan kita pulang itu dari Bali ke Jakarta naik pesawat yang sama, jadi sempat ngobrol-ngobrol, ya nggak lama sih karena kan lagi menuju ke pesawat. Cuma I adore his spirit, dia tidak kelihatan seperti orang yang sakit gitu, luar biasa kuat dan masih bisa membuat karya gitu. Tapi terakhir yang Kamel lihat kondisinya kesehatannya Vidi gimana sih? Fisiknya, secara fisik. Oke aja saat itu, makanya aku pas ngeliat itu juga ya pasti ikut mendoakan, memberikan support, tapi percaya bahwa Vidi adalah orang yang kuat dan pasti bisa melewatinya. Kak Vidi ini kan kanker ginjal ya Kamel, berarti kan mungkin jarang minum ya, tapi Kamel sendiri pernah ngeliat? Nggak bisa dibilang gitu juga sih, kan kita nggak tahu, kita kan nggak ada diagnosanya, kita nggak bisa bilang oh berarti dia kurang minum apa, ya mungkin ada komplikasi yang lain yang kita nggak tahu secara detail gitu. Tapi apapun itu, ya itu kan udah kocokan ya dari Tuhan, kita nggak pernah bilang orang yang hidup sehat pun bisa kena, karena setiap orang sebetulnya kan punya sel kanker gitu ya, hanya saat itu bangun apa enggak nih selnya kan gitu sebetulnya. Tapi apapun itu, aku berdoa semoga Vidi masih panjang perjalanannya kalau Tuhan berikan, masih banyak karya-karya yang masih bisa dinikmatin sama penggemarnya dan masyarakat Indonesia. Tapi Kamel tahu kabar terbarunya dia masuk rumah sakit katanya, dan itu menjalani kemo ya Kak, benar? Iya tahu, kan teman-teman pasti tahu ya, tapi kan kita nggak pengen ngebahas apa segala macam kalau sama dia, tetap pengennya dia tetap sehat, tetap happy, tetap berkarya, tapi biar bagaimanapun juga tetap sebagai teman selalu memberikan doa yang terbaik, karena kan ini pertarungannya bukan cuma sakit flu, bukan cuma sakit batuk, sesuatu yang saya tahu besar dan berat, tapi aku percaya Vidi surrounded by people, keluarga yang mensupport beliau juga. Kamel sering cerita nggak sih perjalanan kemo atau gimana? Oh nggak, cuma waktu cerita waktu di podcast aja ya, tapi juga tidak detail segala macam aku nanyanya gitu. Tapi kalau hari-hari kan kita jarang ketemu, kayak kemana pas ketemu di Luna Cella aja. Tapi semangat dari Kak Vidi sendiri yang Kakak lihat seperti apa sih Kak, perjuangannya kan? Itu yang aku bilang tadi, I impressed with his spirit. Tidak semua orang, karena pada saat mendengar kata kita kena kanker aja itu pasti drop ya kan, pasti drop. Tapi biar bagaimanapun juga Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kustula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.